Urutan yang ketiga setelah Brasil dan Vietnam. Jadi penghasil kopi terbesar. Jadi kalau ini dari tahun per tahun gitu ya. Nah ternyata ketika dilihat gitu ya ada website yang mengatakan dari Departemen USDA atau Pertanian Amerika Serikat, Indonesia itu penghasil nomor tiga terbesar. Karena pasti ya Bapak Ibu ya, dari Sabang sampai Merauke jenis kopinya banyak kita. Terus juga banyak orang juga yang konsumsi kopi. Mau pagi, siang, begitu ya. Pasti banyak yang konsumsi kopi. Nah, yang selanjutnya adalah, ini adalah konsumsi kopi tertinggi. Indonesia masuk dalam peringkat kelima. Ini ada sumbernya dari International Coffee Organization di 2021. Ternyata di Indonesia itu ada di peringkat kelima, Bapak Ibu. Jadi setelah Uni Eropa, di sini tuh ada Finlandia, Swedia itu banyak ya Bapak Ibu yang jadi konsumsi kopi tertinggi. Terus ada Amerika Serikat, Brasil, Jepang, Indonesia. Jadi Indonesia termasuk urutan kelima. Jadi makanya kenapa saya memberi tema bagaimana memilih kopi yang baik. Ternyata yang konsumsi kopi di Indonesia banyak. Terus produksi kopi juga banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat kopi untuk kesehatan. Kira-kira Bapak Ibu, saya ingin tahu di kolom chat ya, apa saja manfaat kopi yang Bapak Ibu ketahui? Apa aja manfaat kopi yang Bapak Ibu ketahui? Boleh ketik di kolom chat. Oh, manfaat kopi untuk kesehatan. Itu misal untuk oke, untuk stres, naikkan adrenalin. Oke, terima kasih. Ada jawaban lainnya? Apa aja manfaat-manfaat kopi yang Bapak Ibu ketahui? Cegah kantuk, aman jantung, untuk menghilangkan stres, melancarkan peredaran darah, relaksasi, oke. Terus menyegarkan, oke. Untuk kecerdasan otak, wah, menghilangkan galau, oke. Jaga malam, hobi, oke. Jadi banyak ya manfaat kopi untuk kesehatan. Nah, ini saya mau jelaskan. Jadi saya ambil dari satu jurnal gitu ya Bapak Ibu, terus saya eh, tuliskan gitu manfaat kopi itu apa aja. Yang pertama, ternyata kopi itu tinggi antioksidan Bapak Ibu. Tinggi antioksidan tuh buat apa? Melindungi dari radikal bebas. Nah, artinya apa? Kalau radikal bebas tuh dalam tubuh banyak, biasanya timbul banyak macam penyakit. Contohnya kanker gitu yang paling parah. Nah, ternyata kopi itu bisa melindungi tubuh dari radikal bebas karena punya kandungan antioksidan yang tinggi. Jadi ada kandungan vitamin, mineral yang baik untuk tubuh sehingga bisa melindungi tubuh kita dari radikal bebas. Yang kedua, mengurangi resiko penyakit. Ada diabetes, Alzheimer, pikun gitu ya, kanker hati, dan macam-macam. Fungsi otak, tadi ada yang sebut ya, untuk fungsi otak bisa meningkatkan memori, konsentrasi, suasana hati, jadi bisa memperbaiki mood. Terus tadi juga ada yang bilang ya, yang untuk yang galau gitu ya, karena bisa memperbaiki mood, suasana hati bisa diperbaiki gitu Bapak Ibu. Lalu melindungi hati, jadi bisa mencegah sirosis, perlemakan hati, terus bisa meningkatkan energi, jadi bisa mengatasi lelah, bisa meningkatkan stamina. Jadi makanya kenapa juga tadi ada yang bilang di kolom chat ya, bisa untuk energi gitu, menyegarkan. Terus mencegah depresi, jadi memperbaiki suasana hati, mengurangi resiko batu empedu, terus bisa mengatur berat badan. Jadi bisa meningkatkan pembakaran kalori. Jadi bisa baik kalau untuk yang mau turunkan, bisa juga dengan kopi. Oke, ini kalau yang tadi manfaat kopi ya Bapak Ibu ya. Jadi apa aja gitu manfaatnya. Sekarang ini adalah asupan kafein harian yang aman. Kopi itu mengandung kafein, ya Bapak Ibu ya. Dan ini banyak sekali saya sudah searching di beberapa jurnal, bahkan ada yang dari versi Eropanya gitu ya, terus versi US-nya gitu, tentang asupan kafein harian yang aman untuk
manusia gitu Bapak Ibu. Yang pertama untuk orang dewasa 400 sampai 450 miligram per hari. Itu asupan kafein harian yang aman. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa untuk dengan dosis seperti ini itu tidak akan memberikan efek samping yang berbahaya. Lalu yang selanjutnya untuk ibu hamil dan menyusui atau menyusui gitu ya. Nah, ternyata dari beberapa jurnal, terus dari panduan FDA, AIF, IFSA gitu ya. Nah, itu menuliskan bahwa untuk ibu hamil atau menyusui 200 sampai 300 miligram per hari. Tidak boleh lebih dari itu. Terus kalau anak-anak, nah anak-anak itu dipertimbangkan sebaiknya menghindari atau membatasi konsumsi minuman berkafein. Nah, dari eh, saya tadi banyak saya kulik gitu ya, jurnal-jurnal yang ada gitu ya, website-website yang memang terpercaya, eh, hanya muncul tulisannya anak 4 sampai 6 tahun itu 45 miligram per hari. Jadi ini adalah asupan kafein harian yang aman. Jadi yang baik untuk tubuh kita itu segini, Bapak Ibu. Oke. Yang selanjutnya ini. Kalau tadi kan saya jelaskan manfaat kopi gitu ya Bapak Ibu ya. Terus tadi juga saya jelaskan berapa jumlah asupan kafein yang aman. Jadi berapa harusnya. Nah yang selanjutnya adalah bahaya kalau konsumsi kopi berlebihan. Jadi ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa kita bisa minum kopi, tapi kita juga tidak boleh konsumsi kopi berlebihan. Nah, pertama apa? Ternyata bisa mengakibatkan resiko kematian dini, Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata bisa meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Terus bisa memicu penyakit jantung dan diabetes. Padahal tadi, kalau konsumsi kopinya itu sesuai Bapak Ibu ya, masih dalam kategori normal, sebetulnya malah bisa membantu menormalkan, bisa membantu untuk mencegah terjadinya penyakit jantung, diabetes gitu Bapak Ibu. Terus ada ini kehamilan. Kenapa jumlah asupan kafein atau jumlah yang boleh gitu ya untuk ibu hamil lebih sedikit dibandingkan orang dewasa yang normal? Karena memang untuk dalam proses kehamilan itu saat konsumsi kafein berlebihan ya itu bisa meningkatkan resiko keguguran dan bayinya kecil, Bapak Ibu. Jadi berat badannya itu kecil, BBLR atau berat badannya di bawah normal gitu, Bapak Ibu. Yang selanjutnya malah menyebabkan gangguan tidur dan kecemasan. Kenapa? Karena detak jantungnya tuh meningkat. Yang terakhir, yang terakhir adalah mempercepat kroposnya tulang. Ini yang sering banget dibilang. Kalau berlebihan bisa nggak? Bisa. Kalau berlebihan bisa. Karena kenapa? Bisa mempercepat kroposnya tulang. Di kafein itu kopi, kalau terlalu berlebihan, itu bisa membuat tulang kropos. Nah, ini sekarang saya mau menjelaskan tentang ciri-ciri kopi yang nggak sehat gitu Bapak Ibu ya. Apa aja sih ciri-ciri kopi yang nggak sehat gitu ya? Yang pertama adalah ini, banyak bahan kimia, pewarna, pemanis buatan, dan pengawet. Bapak Ibu banyak ya di luar sana kopi itu dengan harga yang bervariasi. Dari yang murah sampai yang paling mahal, jenis kopinya gitu ya. Terus Bapak Ibu bisa kira-kira lah perbandingannya itu apa gitu. Itu biasanya Bapak Ibu bisa lihat dari segi warnanya, hitamnya, coklatnya, terus ada pemanis buatannya enggak, pengawet. Kenapa? Supaya nggak rugi. Jadi itu biasanya dibutuhkan. Nah, ciri-ciri kopi yang nggak sehat itu banyak bahan kimianya. Itu yang pertama. Nah, kalau banyak bahan kimia berbahaya buat tubuh, pastinya iya. Bisa berbahaya buat ginjal, hati, jantung, dan lain-lain, Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah tinggi gula. Nah, ini tadi ada ya yang sebutkan tentang ciri-ciri pertimbangan beli kopi. Itu lihat gulanya, less sugar apa enggak gitu ya. Nah,
Di Indonesia, Bapak Ibu, banyak sekali coffee shop ya, sudah banyak yang dengan gula yang banyak, terus susu, terus banyak lah ya, banyak sekali kental manis, jadi banyak sekali. Dan itu juga eh, gulanya tinggi. Bahaya nggak? Bahaya. Kenapa? Saat tinggi gula berarti bisa meningkatkan resiko terkena diabetes. Yang selanjutnya adalah primernya nggak sehat atau mengandung lemak trans. Nah, primer di luar sana tuh banyak sekali macamnya, Bapak Ibu. Nah, krimer-krimer di luar sana itu banyak sekali yang mengandung lemak trans. Lemak trans itu apa? Lemak trans itu berbahaya buat kesehatan. Jadi bisa meningkatkan kolesterol dengan cepat, terus malah membuat sakit jantung, jadi memperparah atau meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Jadi, ternyata ciri-ciri kopi yang nggak sehat dilihat krimernya gimana. Jadi tadi dari banyak bahan kimianya nggak ada pewarnanya, pemanis buatannya, pengawetnya, tinggi gula nggak, krimernya gimana gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kafeinnya berlebih. Di luar sana, Bapak Ibu, banyak sekali itu kafeinnya tinggi. Ada yang 300 per sajian, ada yang 400, banyak. Banyak di luar sana. Jadi, kafein berlebih berbahaya nggak? Berbahaya. Karena tadi sudah saya sampaikan juga ya, bahwa ternyata bahaya konsumsi kafein berlebihan itu berbahaya bagi tubuh kita. Apalagi kalau untuk ibu hamil bisa meningkatkan resiko keguguran. Terus tadi bisa eh, mempercepat kroposnya tulang gitu ya. Lalu selanjutnya tadi ini kualitas biji kopinya rendah. Nah, ini tadi juga banyak ya. Tadi ada beberapa yang tulis di kolom chat kualitas coffee bean-nya atau biji kopinya seperti apa. Itu juga biasanya dilihat apakah yang baik gitu kan banyak grade-nya ya Bapak Ibu. Nah, itu juga dilihat. Terus yang selanjutnya adalah kopi instan murahan. Artinya apa? Banyak di luar sana kopi instan tuh murah, banyak. Tapi campurannya atau tidak 100% biji kopi. Tapi biasanya ada yang dari jagung, jadi dicampur gitu Bapak Ibu. Terus banyak lah. Jadi banyak terus karena biasanya kopi-kopi itu kalau dicampur Bapak Ibu itu pasti bau kopinya tidak kuat. Jadi diberilah parfum atau essence gitu ya, supaya baunya itu strong, kuat. Nah, itu juga berbahaya karena berarti karena komposisi biji kopinya rendah, pastinya. Jadi kan eh, baunya juga tidak sesetrong atau tidak sekuat 100% biji kopi yang benar gitu ya. Jadi biji pilih kopi yang berkualitas untuk kesehatan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu perlu tahu apa sih gitu ya kopi, ciri-ciri kopi yang sehat dan gak sehat gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah, oke, ini. Ini ada dari Swanghor ya. Bapak Ibu pasti sudah kenal ya. Saya coba mau Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat yang sudah mencoba kopi SH Juara Cafe boleh ketik 8. Yang belum boleh ketik 1. Yang sudah ketik 8, yang belum ketik 1. Coba saya ingin tahu seberapa banyak. Oke, 8, 8. Oh, banyak 8. Ada yang 1 ya. Oke, 1. Oke. 1. Oke. Oke, banyak ya berarti. Oke. Banyak yang sudah konsumsi 8. 1. Oke. Boleh silakan ketik dulu. Saya ingin tahu kira-kira berapa banyak gitu Bapak Ibu yang sudah konsumsi kopi dan yang belum konsumsi kopi. Yang pernah mencoba SH Juara Cafe. Ternyata lumayan banyak ya. Ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi juga masih ada yang belum mencoba kopi juara gitu ya, kopi SH juara. Oke, jadi ada yang 1, ada yang 8. Terima kasih untuk jawabannya, untuk antusiasnya. Nah, eh, tadi kan saya jelaskan ya, ciri-ciri kopi yang sehat, ciri-ciri kopi yang nggak sehat.
Terus di sini pilihlah kopi yang sehat, kopi SH Juara Cafe. Terus kenapa kok bisa masuk dalam kategori kopi sehat? Nah, yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat. Ini Bapak Ibu bisa ingat-ingat gitu ya. Jadi biar Bapak Ibu, oh iya, tahu ingat nih. SH Juara Cafe itu yang pertama biji kopinya berkualitas. 100% biji kopi berkualitas tinggi dari Brasil. Kalau Bapak Ibu ingat tadi, bahwa ternyata penghasil kopi terbesar itu ada Brasil, Vietnam, sama Indonesia. Jadi, kopi es Juara Cafe kita itu berasal dari Brasil. Tanpa penyedap rasa, tanpa pewangi pembuatan, dan bebas pengawet. Jadi, nggak ada bau-bau esens yang berbeda itu Bapak Ibu. Yang biasanya kalau Bapak Ibu tuang gitu ya, kan ada bau tuh yang sampai apa ya, terlalu kuat, tapi pas dirasa itu nggak enak gitu ya. Terus yang selanjutnya creamer nabati atau creamer dari minyak kelapa berkualitas. Nah, apa bedanya gitu ya? Kalau di luar itu creamernya bukan dari minyak kelapa berkualitas, sehingga membuat resiko terkena penyakit jantung dan nggak aman buat lambung. Tapi kalau kopi SH Juara Cafe, creamer kita itu dari minyak kelapa berkualitas, yang artinya adalah bebas lemak trans dan aman buat lambung. Jadi biasanya kan orang bilang ya, nggak bisa konsumsi kopi karena saya ada penyakit lambung. Nah, ini aman untuk lambung karena kenapa? Ada creamer minyak kelapa berkualitasnya. Lalu, ada kandungan Jungian Ganoderma. Wah, ini yang istimewa sebetulnya. Jungian Ganoderma itu adalah jamur Ganoderma yang dapat sertifikat makanan kesehatan dari Taiwan yang bisa untuk mengontrol sistem imun dan melindungi hati. Jadi, dan Ganoderma ini mahal, tapi ditambahkan di SH Juara Cafe untuk menambahkan manfaat kopi. Jadi tadi kan Bapak Ibu bisa lihat ya ada manfaat kopi banyak gitu ya. Nah ternyata saat ditambah Jungian Ganoderma makin banyaklah manfaat yang kita dapatkan. Jadi ini kopi kesehatan, jadi kopi pilihan kopi yang sehat yang bisa dikonsumsi tiap hari. Yang selanjutnya kandungan kafeinnya 100 miligram per sajian. Di per saset tuh 100 miligram. Jadi bisa konsumsi kalau orang dewasa bisa konsumsi sampai 4 kali sebetulnya. Kalau ibu hamil ya bisa 2, bisa 3 gitu ya. Jadi lebih rendah dibanding di pasaran yang rata-rata itu lebih dari 300 miligram per sajian Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka gitu ya, suka konsumsi kopi, terus hanya bisa minum 1 saset. Kalau ini konsumsi 3 sampai 4 saset bisa. Terus kalau untuk ibu hamil, nah, itu juga perlu dijaga gitu ya. Oke, tersedia 2 varian. Jadi ada yang 3 in 1, yang warna silver, itu yang tidak mengandung gula, dan 4 in 1 yang mengandung gula. Nah, jadi ini tadi saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi keunggulannya ada 100% biji kopinya berkualitas dari Brasil. Creamernya minyak kelapa, jadi nggak bikin mual, aman buat lambung, tanpa lemak trans, mengandung Jungian Ganoderma, kafeinnya 100 miligram per sajian, dan bahannya alami, jadi nggak ada apa, wanginya beda gitu ya, tidak ada pewangi, nggak ada bahan kimia berbahaya. Nah, ini yang istimewanya Bapak Ibu. Kopi es Juara Cafe kita itu mengandung Jungian Ganoderma. Nah, Jungian Ganoderma itu apa? Jungian Ganoderma ini udah dapat sertifikat dari Taiwan, Bapak Ibu. Mendapatkan dual sertifikat yang terdetail dan terlengkap. Maksudnya apa? Jadi, biasanya kalau di Taiwan ya Bapak Ibu, untuk produk makanan kesehatan itu biasanya dicek efeknya untuk kesehatan apa? Biasanya itu hanya bisa satu, jadi hanya bisa misal untuk sistem imun, hanya bisa untuk hati. Nah, tapi Songhor membuat Jungian Ganoderma dan lolos dan mendapatkan sertifikat dengan 2 manfaat ini. Dengan manfaat untuk perlindungan hati dan untuk sistem imun yang jarang didapatkan oleh yang lain atau bahkan
Susah sekali, Bapak Ibu. Nah, dan ini sangat strict atau sangat susah. Kenapa? Tidak bisa sembarangan orang bisa ngeklaim. Karena sampai ketahuan oleh Taiwan, itu akan didenda 1 juta NT atau sekitar 500 juta rupiah dan hukuman penjara selama 3 tahun. Jadi nggak main-main. Nah, Ganoderma gitu ya. Apa aja manfaat Ganoderma? Tadi kan kopi udah ya. Kalau Ganoderma manfaatnya apa? Ini ada jenis bahan fungsionalnya atau kandungannya apa aja gitu Ganoderma. Yang pertama ada adenosin, sterol, sitosan. Adenosin buat apa? Mengatur sirkulasi darah. Terus bisa untuk menenangkan saraf. Sterol buat turunin kolesterol, buat antibakteri. Terus ada yang kandungannya peptidanya gitu ya, mencegah 3 penyakit tertinggi. Artinya ada apa sih 3 penyakit tertinggi? Tekanan darah tinggi, gula darah tinggi gitu ya, kolesterol tinggi, terus anti-aging, terus buat ngatur kekebalan tubuh, bisa untuk stem cell. Terus ada yang kandungan polisakaridanya buat apa? Ngatur gula darah, buat kekebalan tubuh. Terus juga ada triterpena. Triterpena itu untuk apa? Triterpena itu untuk melindungi jantung, hati, paru-paru, ginjal, otak, dan bertahan melawan kanker, infeksi, dan alergi. Jadi kopi terus ditambah dengan Ganoderma gitu ya, makin powerful lah manfaatnya. Jadi makanya kenapa sampai yang tadi beberapa yang sudah konsumsi pasti juga udah merasakan manfaatnya. Bisa banyak testimoni yang ada gitu ya. Aman buat lambung, bisa buat migrain. Nah, karena kenapa? Selain ada manfaat kopi, tapi juga ada tambahan manfaat Ganoderma yang luar biasa. Nah, terus ini yang saya mau jelaskan. Kalau di eh, kopi Ganoderma, Ganoderma itu sebenarnya kopi Ganoderma juga banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi kenapa kok pilihnya yang perlu dari Swanghor gitu ya? Ini sudah berdiri selama karena baru tahun ya, tahun baru ya. Jadi sebenarnya sudah 38 tahun. Teknologinya terdepan dan terbesar di dunia. Jadi merek Ganodermanya terkemuka di dunia. Ada spesialisasi memang khusus Ganoderma, terus ada penelitian mendalam. Jalur produksi satu atap. Maksudnya apa? Dari pertama, dari taman bioteknya, jadi dari perkebunannya, ini ada perkebunan biotek terbesar di dunia, perkebunan Ganoderma, yang semuanya terkomputerize, jadi itu diatur, suhunya, airnya, cahayanya diatur, untuk mendapatkan bahan-bahan yang baik gitu ya, jadi Ganodermanya itu berkualitas. Terus ada pabrik, ya untuk apa? Untuk proses ekstrasinya, buat prosesnya gitu ya. Alat-alatnya juga canggih Bapak Ibu dari Jerman. Untuk buat apa? Mempertahankan seluruh efektivitas bahannya. Terus ada eh, Sanwa Teknologi Biologi, itu buat apa? Labnya untuk melihat. Jadi setiap produk-produk yang keluar tuh dicek. Bener nggak berkualitas? Aman nggak? Terus efektif nggak? Nah, selain itu dapat sertifikat, jadi banyak paten, terus dapat sertifikat GLP, banyak dapat sertifikat makanan kesehatan yang membuktikan bahwa memang ini berkualitas bahannya. Terus bisa untuk cocok untuk semua kalangan. Jadi ini adalah kenapa perlu pilih yang dari Swanghor gitu ya. Karena Ganoderma yang ditambahkan pada kopi pun itu adalah Ganoderma yang berkualitas tinggi, yang aman untuk kita konsumsi. Nah, ini perbandingan kopi juara dengan lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu banyak ya, ada kopi 3 in 1 di luar sana banyak. Nah, apa bedanya? Biji kopinya. Kalau di luar sana tuh 20-30%. Kalau di sini 100% biji kopi dengan berkualitas tinggi. Creamernya beda, Bapak Ibu. Kalau di luar sana lemak trans, kalau kopi juara minyak kelapa berkualitas. Terus kalau kopi 3 in 1 tuh biasanya bau punya pewangi kopi. Tapi kalau kopi juara karena 100% biji kopi, kopinya asli. Nah, kenapa kok kopi 3 in 1 tuh perlu pewangi kopi ya? Karena biji kopinya cuma 20-30% Bapak Ibu. Jadi butuh untuk menambah apa ya? em, Bau-bau wangi-wangian itu, jadi biasanya ditambahkan pewangi. Terus ada kandungan ganodermanya, itu kalau di kopi juara. Kalau di kopi di 3 in 1 biasa nggak ada. Nah, kop-
Ganoderma yang kita punya itu udah dapat certified yang menandakan bisa buat untuk sistem imun atau daya tahan tubuh juga untuk perlindungan hati. Terus kopi kandungan kafeinnya di luar sana lebih dari 300 mg per saset, kalau kopi juara 100 mg. Nah, ini manfaatnya, banyak manfaatnya. Tapi ini saya rangkum gitu ya Bapak Ibu ya, buat cegah kanker, buat lindungi pembuluh darah, meningkatkan konsentrasi, mencegah pikun, mengatasi penyakit gout dan stres, terus membantu pembakaran kalori dan meningkatkan stamina olahraga, mengontrol emosi. Terus ini, jadi tadi saya sebutkan ya Bapak Ibu ya, kenapa kandungannya itu kopi kafein 100 mg, jadi orang dewasa bisa minum 3 gelas 3 gelas per bungkus dan tidak menyebabkan mual karena tidak mengandung lemak trans. Jadi minyak kelapa kita berkualitas. Nah, ini bisa buat cegah kanker, melindungi pembuluh darah, meningkatkan konsentrasi, membantu pembakaran kalori, mengontrol emosi. Nah, ini cara penyajiannya Bapak Ibu. Pertama, gunakan cangkir kopi kecil, hangatkan dengan air panas lalu buang airnya. Supaya gelasnya itu hangat gitu ya Bapak Ibu. Terus tuangkan 120 mili air panas untuk yang tanpa gula atau 150 mili air panas untuk dengan gula. Terus masukkan SH Juara Cafe, aduk berlahan. Hirup aromanya, nikmati rasa uniknya. Beda pada tegukan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini yang sering ditanyakan. Kopi SH Juara Cafe kita halal nggak? Udah dapet sertifikat halal nggak dari Indonesia? Sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi kopi SH Juara Cafe kita ini ada sertifikatnya. Bapak Ibu juga bisa lihat di web web jaminan produk halal Indonesia. Itu Bapak Ibu bisa lihat di sana. Itu bakal ada kalau Bapak Ibu klik SH Juara Cafe itu muncul. Nah, di sini ini ada sertifikatnya. Jadi menandakan bahwa produk kita itu halal Bapak Ibu. Jadi SH Juara Cafe kita itu halal. Nah, yang selanjutnya ini. Ini juga yang sering ditanya, kopi SH Juara Cafe kita terdaftar di BPOM nggak gitu ya. Bapak Ibu bisa cek di BPOM, Bapak Ibu klik SH Juara Cafe akan muncul. Jadi di sini adalah yang menandakan bahwa kopi SH Juara Cafe kita terdaftar di BPOM Indonesia. Jadi berarti menandakan bahwa produk kita aman.